saya ingin menyampaikan refleksi tentang keyakinan kelas yang telah kami buat. Dengan keyakinan kelas yang telah kami buat di kelas, saya semakin semangat belajar, saya juga dapat memiliki pemahaman yang lebih baik, merasa lebih percaya diri, dan belajar di kelas juga lebih tenang dan lebih menyenangkan. Demikian refleksi yang telah saya sampaikan, saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Permisi. Putri, tadi Bapak dengar dari ketua kelas katanya kamu bertengkar sama Dewi ya? Iya Pak, habis saya kesel Pak sama Dewi, dia terus nyontek pekerjaan saya Pak. Begitu, wajarlah kamu marah jika Bapak ada posisi kamu, Bapak juga akan seperti itu, akan marah. Lalu, apa yang kamu lakukan ke Dewi? Tadi saya marah-marah Pak, terus saya maki-maki dia. Tanpa sadar, saya mengebrak meja dia Pak. Oh, kamu melakukan itu pasti ada alasannya kan? Iya Pak, saya masa diam saja? Saya sudah susah payah loh buat tugas itu, tapi Dewi tinggal mencontek saja. Saya tidak terima Pak. Ya, wajarlah kamu merasa marah. Karena pekerjaanmu kan dicontek begitu saja ya. Bapak menghargai tindakanmu yang tidak bertindak lebih buruk. Bisa saja kamu memukul dia kan? Iya Pak. Sekarang coba kita pikirkan jika kamu mengebrak meja itu sesuai dengan keyakinan kelas kita nggak? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar ya? Saling menghormati antar teman Pak. Tuh ya, saling menghargai, saling menghormati antar teman itu penting nggak buat kamu? Penting Pak. Baik, kalau memang penting menurut kamu, keyakinan apa lagi yang kamu lakukan saat kamu marah? Harus lebih sabar Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Putri? Saya akan belajar lebih sabar dan saya akan mencoba untuk menahan emosi saya Pak. Kalau lain kali ada teman yang menyontek, saya akan melaporkannya kepada guru mapel atau wali kelasnya Pak. Oke, tepat sekali tindakanmu Put. Sekarang silakan kembali ke guru kelas ya. Terima kasih Pak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Bapak Wakakurikulum, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan saya banggakan, puji syukur kami panjatkan atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Idesan Yang Widiwase, kita bisa berkumpul dalam sesi diskusi diseminasi budaya positif di SMKN Negeri 1 Susut dalam keadaan sehat di pagi hari yang cerah ini. Kami persilakan kepada Bapak Wakakurikulum untuk memberikan sambutan sepatah dua patah kata pada sesi diskusi ini. Untuk Bapak kami persilakan. Terima kasih kepada MC atas waktunya. Om Swastiastu. Kita pada kesempatan ini sangat bersyukur karena rekan-rekan CGP sudah sampai, kegiatannya sampai di sini. Itu artinya sudah melalui banyak tahapan. Tahapan Titian mewakili kepala sekolah pada kesempatan ini sampaikanlah sebanyak-banyaknya hal positif untuk kita semua sehingga kedepannya kita menjadi lebih baik. Itu saja. Titian akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Bapak Waka. Untuk sesi diskusi pertama, saya sendiri langsung yang akan menyajikan. Mohon izin. Perkenalkan, kami adalah guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bangli dari SMK Negeri 1 Susut. Adapun anggota dari guru penggerak, calon guru penggerak
angkatan 11 tahun ini, yaitu Bapak Akan Hartawan, Bapak Akan Arnao, Pak Agus Mulia Hartawan, Bapak Prajatika, dan saya sendiri, Komang Rahayu. Nah, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun. Kita di sini sebagai pendidik hanya bisa menuntun. Pada hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa materi mengenai tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif ini sebenarnya sangat berbeda dengan disiplin biasa. Silakan. Nah, disiplin, apa itu disiplin? Disiplin adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, untuk mendapatkan kepatuhan itu kita biasanya dengan hukuman. Lanjut. Nah, sedangkan disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, disiplin pribadi, disiplin yang berasal dari diri kita sendiri, dari karakter, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, yaitu seperti konsekuensi. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Berarti menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah berasal dari diri kita sendiri. Lanjut, Bapak. Paradigma stimulus dan respon kepada pendekatan dengan teori kontrol. Paradigma ini adalah suatu pendekatan keyakinan. Silakan Bapak. Di sini kita langsung saja, di mana kalau stimulus respon itu meyakini bahwa realita kita sama. Sedangkan pada teori kontrol, realita kita berbeda. Kemudian pada seorang melihat hal yang sama pada stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita di stimulus respon. Sedangkan kalau teori kontrol, semua perilaku yaitu memiliki tujuan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu adalah stimulus pada paradigma stimulus respon, adalah suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, pada stimulus respon, orang lain lebih bisa mengontrol saya, hanya Anda. Sedangkan teori kontrol itu ya hanya bisa mengontrol kita, hanya diri kita. Selanjutnya, untuk stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrol, kolaborasi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena semua kita berpusat pada diri kita. Semua perubahan berpusat pada diri kita. Nah, untuk paradigma stimulus respon dengan teori kontrol, menurut Bapak Ibu pasti memilih yang mana? Pasti kita akan memilih yaitu teori kontrol, karena kita memberikan kebebasan untuk kita berpikir. Selanjutnya dari teori kontrol ini, ayo Bapak, ini akan memunculkan disiplin positif. Nah, disinilah saya akan mendefinisikan apa perbedaan disiplin biasa dengan disiplin positif. Disiplin positif yaitu memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku yang dilakukan agar senantiasa dilaksanakan
penuh dengan tanggung jawab dan kesadaran sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya, kita di sini tidak akan membahas lebih luas lagi. Di sini kita akan lebih memudahkan membandingkan, yaitu disiplin biasa bagaimana dan disiplin positif bagaimana. Selanjutnya Bapak. Nah, di disiplin biasa, disiplin dengan pengawasan. Disiplin ini dilaksanakan dengan pengawasan yang dipengaruhi oleh kontrol eksternal. Sedangkan disiplin positif tanpa pengawasan karena ada kesadaran dari diri. Kemudian disiplin biasa dikendalikan oleh imbalan reward atau punishment. Sedangkan kalau disiplin positif adalah disiplin dari kesadaran internal yang dikendalikan oleh konsekuensi logis dari tindakan. Berarti tidak ada punishment nanti di disiplin positif. Kemudian disiplin biasa, disiplin yang fokus pada perilaku. Sedangkan disiplin biasa itu disiplin yang fokus pada perilaku. Sedangkan disiplin positif di sini pentingnya teman-teman, yaitu disiplin yang fokus pada akar pembentukan perilaku, yaitu keyakinan karakter. Dan ini akan berjangka panjang. Disiplin biasa itu biasanya dibuat oleh yang memegang otoritas, biasanya guru-guru. Sedangkan kalau disiplin positif adalah yang dibuat bersama anak-anak, sehingga mereka memiliki ownership, berarti memiliki rasa kepemilikan. Pada saat mereka melakukan melakukan kesalahan atau pelanggaran, berarti mereka sudah paham akan konsekuensi yang sudah disepakati. Kemudian disiplin biasa ini adalah ketaatannya itu jangka pendek. Sedangkan disiplin positif kesadarannya jangka panjang yang ditumbuhkan. Selanjutnya disiplin biasa, yaitu perilaku tidak disiplin yang dianggap sebagai ancaman yang mengganggu. Benar tidak? Selama ini kita menganggap asal ada pelanggaran, kita anggap itu mengganggu. Sedangkan pada disiplin positif, perilaku tidak disiplin yang dianggap sebagai kesempatan pembentukan karakter. Nanti kita akan diperjelas lagi pada saat kita melaksanakan segitiga restitusi. Nah, di disiplin biasa, guru adalah sebagai polisi hakim yang menghukum atau menghukumi. Sedangkan guru adalah sebagai detektif yang terus berusaha memahami akar masalah dan mencoba untuk mencarikan solusi. Itu pada disiplin positif. Nah, sebagai pendidik kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakang. Hal ini sudah kita tergabung dalam karakter profil pelajar Pancasila. Semua sudah mencakup di dalamnya. Nah, adapun nilai-nilai kebajikan universal tersebut adalah peduli, terus terangan, rajin, dan sebagainya. Hal inilah nilai-nilai kebajikan inilah yang harus dimiliki oleh seorang siswa. Selanjutnya, nah, apakah hubungan disiplin positif dengan pembelajaran yang berpihak pada murid? Jelas, apabila anak-anak sudah melaksanakan disiplin positif yang berdasarkan atas karakter profil pelajar Pancasila, maka akan menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Apabila suasana pembelajaran sekolah yang sudah nyaman, aman, dan menyenangkan, maka kita akan bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Angkan Argamo, yaitu mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada
kepada saya. Jadi saya akan diseminasi masalah 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi kelanjutan dari budaya positif yang sudah dipaparkan. Jadi budaya positif tadi itu berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar. Kenapa siswa itu harus kita lihat kebutuhannya. Jadi kebutuhan mereka apa saja. Next Pak Ibu. Ya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi siswa atau murid di sini pun termasuk manusia. Jadi kita harus melihat kebutuhannya. Kebutuhan pertama, dia memiliki kebutuhan bertahan hidup. Jadi nomor 1 dasar sekali itu dia harus memiliki atau mempertahankan hidupnya dengan survival. Terus kebutuhan dasar yang kedua harus mendapatkan kasih sayang yang kuning. Jadi kasih sayang yang diterima atau love and belonging. Ya, terus ada dia kebebasan. Jadi siswa memiliki kebebasan, freedom. Begitu kesenangan, merpat, setelah itu penguasaan. Jadi itu 5 kebutuhan dasar manusia atau 5 kebutuhan dasar murid yang harus kita lihat. Next. Nah, apa saja yang lebih rinci daripada 5 kebutuhan dasar manusia itu, seperti misalnya kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya dia seorang murid itu perlu kesehatan, rumah yang layak, makanan yang bergizi yang layak juga, dan kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Itu kebutuhan yang pertama dari seorang murid. Yang kedua, apa sih penjelasan kasih sayang dan yang diterima sama temannya, sama guru, sama orang tua di rumahnya. Keinginan untuk, yaitu bisa didefinisikan keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, seperti temannya, keluarganya, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaannya mungkin, dan kelompok di mana kita bergabung. Itu termasuk kasih sayang dan diterima. Kebutuhan yang ketiga, penguasaan atau power. Jadi kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, ya, bagi seorang siswa menjadi terampil, bagi seorang murid diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga bagi temannya, bagi guru, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui. Begitu pula mereka juga perlu dihormati. Itu penguasaan. Sedangkan kebebasan, definisi kebebasan sebagai kebutuhan manusia itu kebutuhan akan kemandirian. Jadi kemandirian, jadi otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak-anak dengan kebutuhan keterbatasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka, ya, jadi perlu banyak bergerak, juga mereka suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Itu definisi dari kebebasan atau freedom dari manusia, termasuk murid. Yang terakhir, 5 kebutuhan mereka itu kesenangan, fun. Apa saja? Jadi definisinya kebutuhan kesenangan itu, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, baik bermain, tertawa mereka, ya, bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun,
betapa menyedihkan ya. Jadi Gloser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jadi dengan belajar mereka akan kita harus memupuk dalam pembelajaran itu biar mereka senang. Jadi itu tentunya sangat penting, harus kita tahu 5 kebutuhan dasar. Next Bu. Nah, tadi adalah definisi dari 5 kebutuhan dasar. Sekarang kita hubungkan ke siswa kita. Jadi apa saja yang merupakan mungkin kita teman-teman pernah mengajar di kelas. Jadi yang berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar mereka. Misalnya bertahan hidup. Saya dapat pernah ya, sering bahkan itu siswa minta izin dari sekolah, dari kelas kita dalam pelajaran itu dia sakit. Nah, dia izin Pak saya sakit. Nah itu harus kita pedulikan, harus kita berikan memang, karena itu merupakan suatu kebutuhan mereka. Jangan sampai kita sebagai guru mengekangnya. Salah satunya itu mungkin banyak lagi yang lain, seperti misalnya mereka mungkin pada saat jam pelajaran yang sudah banyak, mereka harus istirahat. Itulah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan diterima. Nah, pengalaman apa yang mungkin kita dapatkan atau mungkin pernah kita lalui dengan siswa di kelas, itu seorang murid memperlihatkan penampilan yang baik kepada gurunya, penampilan yang mungkin rambutnya ditarik dan sebagainya. Mereka sebenarnya perlu kasih sayang, perlu cinta, ya dikasihi sama gurunya, ya sama temennya. Nah, itu salah satunya. Berikutnya penguasaan. Nah, seperti apa? Jadi kita mungkin pernah mendapatkan suatu murid dalam pemilihan. Nah ini sering ya, pemilihan lomba. Mungkin teman-teman pada saat menjadi pembimbing lomba susah menentukan yang mana sih sebenarnya yang akan kita pilih. Nah itu mereka akan memperlihatkan biar mereka dapat berkuasa dalam diri mereka. Biar saya terpilih. Nah itu harus kita jaga. Jadi betul-betul pilih yang terbaik. Itu rasa mereka. Jadi itu rasa penguasaan. Yang nomor 4, kebebasan, di mana pernah ya, kita mungkin di kelas melihat murid merasa bosan karena kita itu metode pembelajarannya itu saja. Mereka akan bosan. Jadi itu merupakan suatu kebebasan bagi mereka. Ya, saya pingin lain dengan suasana ini. Jadi saya pingin bebas. Bahkan mereka mungkin pingin tidak belajar karena membosankan dan sebagainya. Itu yang terakhir, kesenangan. Jadi mungkin pernah kita melihat murid seperti bersenandung di kelas ya, tanpa kita sadari mereka itu kesenangan mereka. Mungkin dengan senang itu, fun itu, dia bisa menyerap mata pelajaran, materi-materi kita yang akan kita berikan. Nah itu yang mungkin bisa saya jelaskan karena materinya memang segitu ya, untuk menyingkat waktu. Jadi Bu, next ya. Jadi karena mungkin ini silakan ada ice breaking ya, dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kami lanjutkan untuk penyaji selanjutnya kepada Bapak Agus Mulia Hartawan. Terima kasih ada Komeng Rahayu sebagai moderator. Untuk mempersingkat waktu, kami langsung saja ke materi. Nah, di sini tujuan kami adalah untuk mengimplementasikan ya pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Ya,
Nah, materi yang saya akan paparkan selanjutnya adalah tentang hukuman dan konsekuensi. Ya, di sini pemahaman tentang hukuman dan konsekuensi terkait dengan budaya positif di sekolah. Ya, adapun tujuannya di sini adalah mampu mengimplementasikan pemahaman mengenai hukuman dan konsekuensi dengan murid di sekolah. Contoh penerapan hukuman dan konsekuensi beserta dampaknya. Nah, sebelum lanjut ke teori nanti materi hukuman dan konsekuensi, ada ini kita isi dulu ke teori motivasi ya. Nah, sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri kan, bagaimana kita berperilaku ya. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Ya, mengapa saya sampaikan ini teori tentang sedikit ya tentang teori motivasi, karena memang terkait dengan motivasi diri ya. Nah, kalau misal motivasi diri di sini sudah baik atau positif, pastinya terkait dengan hukuman dengan konsekuensi pastinya akan menjadi baik aja. Ya, terkadang kita melakukan sesuatu yang karena kita menghindari rasa sakit ya atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Next. Nah, ada pun 3 di sini ya motivasi perilaku manusia. Mungkin secara singkat saya jelaskan, tapi nanti ada dipaparkan lebih lanjut oleh rekan kami. Dan selanjutnya di sini yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, terus yang kedua di sini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini terkait dengan hukuman dan konsekuensi, ya di sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, silakan lanjut. Nah, terkait dengan tadi hukuman dan konsekuensi tentunya didasari oleh peraturan. Ya, peraturan kenapa? Saya bilang peraturan atau keyakinan kelas atau tata tertib biasanya ya, keyakinan kelas atau sekolah itu bila mana ada sesuatu ya, suatu pelanggaran di sini tentunya sesuatu harus terjadi ya, maksudnya terjadi sini kalau ada pelanggaran dari peraturan sesuatu harus ditindaklanjuti. Nah, tentunya kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Lanjut. Nah, dari tindakan suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, apa itu hukuman dan konsekuensi? Apakah hukuman dan konsekuensi itu berbeda atau tidak? Nah, mari kita bahas. Ya. Nah, di sini hukuman adalah tindakan atau sanksi yang diberikan kepada seseorang sebagai konsekuensi dari pelanggaran atau kesalahan yang mereka lakukan. Ya, tujuan di sini adalah apa? Tujuan hukuman bisa bervariasi, ya, termasuk untuk memberikan efek jerah, memperbaiki perilaku, atau menegakkan aturan dan norma yang berlaku. Ya, lanjut. Nah, terus untuk konsekuensi di sini adalah apa? Adalah hasil atau dampak yang muncul sebagai akibat dari tindakan, keputusan atau peristiwa tertentu. Ya, jadi konsekuensi bisa bersifat positif dan juga bisa bersifat negatif, ya, tergantung pada apa yang memicunya. Nah, misalnya jika seseorang bekerja keras, ya, pastinya konsekuensinya mungkin adalah kesuksesan, ya, kesuksesan atau penghargaan, ya. Sebaliknya jika seseorang melanggar aturan, konsekuensinya bisa berupa hukuman atau sanksi, ya. Nah, di sini bisa kita lihat tabelnya, tabel perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, ya. Di sini ada hukuman, ada juga konsekuensi dan restitusi, ya, tentang apa, disiplin. Kalau
di sini hukuman, ya itu kalau yang simpulkan di sini ya, simpulkan saja. Itu yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, artinya kalau kita baca sampai di bawah, ya itu justru ke arah negatif, ya ke arah negatif ya. Karena apa? Nah, di situ contohnya misalnya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Nah, seperti itu contoh dari hukuman. Nah, sedangkan kalau di sini konsekuensi ya, kita bisa lihat kan sesuatu yang harus terjadi, ya, dan kemudian tidak nyaman untuk murid, ya, tapi dalam jangka pendek, ya. Sedangkan restitusi di sini merupakan pilihan atau tawaran sebenarnya, Ibu, ya, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, itu sedikit yang paparkan. Next. Nah, di sini ada juga hukuman, konsekuensi dan restitusi tentang perilaku, ya, pasif agresif meningkat. Ya, itu dampak yang diakibatkan dari penerapan hukuman. Sedangkan kalau diterapkan konsekuensi di sini adalah adanya penguatan, ya, hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, sedangkan restitusi di sini adalah masalah terpecahkan. Nah, itu salah satunya dampaknya. Dan selanjutnya, silakan. Next. Nah, di sini terlihat perbedaannya, terlihat perbedaan dampak negatif, sedangkan untuk konsekuensi itu di tengah-tengah, ya. Terus kemudian untuk restitusi ada positif. Nah, jadi di sini kalau negatifnya contohnya seperti ini. Awas kalau dilakukan lagi, ya nanti awas kamu. Nah, diawasi artinya kan dipaksa, ya, dipaksa. Artinya seperti paksaan gitu, diawas-awasi, ya. Kemudian kalau di konsekuensi itu melakukan apa yang saya katakan, artinya di sana sudah ditetapkan, artinya sudah disepakati gitu, ya, disepakati. Nah, kemudian di restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, itu adalah tawaran, ya, sebuah tawaran. Jadi perbedaan di sini sudah jelas, ya. Jadi di posisi positif, yaitu restitusi, itu memberikan tawaran, bukan paksaan, ya. Nah, kemudian juga ada mode paksaan di sini. Kemudian untuk di konsekuensi ada stimulus respon, ya. Kalau di restitusinya itu adalah di teori kontrol. Nah, next. Nah, di sini perbedaan yang berikutnya itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Nah, kalau di hukuman itu, kalau hukuman sudah diterapkan, itu artinya membayar impas kesalahan, ya, membayar impas kesalahan, ya. Jadi anak itu artinya penguatannya lebih ke negatif, ya. Nah, sedangkan konsekuensi itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, ya, walaupun memang berdasarkan kesepakatan, ya, antara guru dan murid. Nah, sedangkan restitusi di sini anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Ya, next. Nah, di sini bisa kita lihat tentang perbedaan hukuman konsekuensi yang tadi sudah dijelaskan, ya, itu dampaknya, ya. Nah, dampak pada murid di sini, murid menjadi marah, ya, apabila diberikan hukuman, ya, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Nah, seperti itu kalau diterapkan hukuman. Kalau diterapkan konsekuensi, berupa konsekuensi ini, itu kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, ya, habis waktunya itu. Terus kemudian ada penahanan atau detention, ya. Kalau di restitusi itu murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, mungkin itu salah satunya, ya, yang bisa saya jelaskan tentang dampak dari hukuman konsekuensi dan restitusi, ya. Nah, di sini
Jadi perbedaannya sudah jelas ya antara hukuman dan konsekuensi. Jadi ya, next. Nah, setelah diketahui perbedaan hukuman dan konsekuensi, maka ada beberapa contoh di sini ya, biar nggak bosan ya. Ini contoh pernyataan yang bisa diterapkan ya di sini tentang hukuman atau konsekuensi. Nah, ini salah satu contoh-contoh yang bisa diterapkan, mungkin yang pernah ibu bapak temui atau lakukan ya di kelas atau di lingkungan sekolah mungkin ya seperti itu. Ya, ini contohnya, misalnya satu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu karena terlambat ke sekolah. Ya, itu kira-kira masuk ke hukuman atau ke konsekuensi. Nah, seperti itu. Ya. Nah, tadi kan kalau di hukuman itu pastinya arahnya ke fisik maupun menyakiti, nah seperti itu kan. Kalau konsekuensi itu sudah artinya kesepakatan, sudah baku ya kesepakatan, misalnya mencatat 100 kali itu termasuk apa? Hukuman ada konsekuensi. Nah, itu termasuk hukuman, betul hukuman. Ya, kenapa bisa termasuk hukuman? Kenapa kira-kira? Ya. Ya karena tidak ada rencana atau kesepakatan. Nah, di sini gurunya artinya main tunjuk aja ya, main ini aja main hukum aja gitu ya. Jadi yang seperti yang kedua ya, hari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, itu masuk kemana? Ke hukuman apa konsekuensi? Ya, ke hukuman. Ya, pastinya karena gurunya sendiri di sini terlihat terlambat sehingga diberikan hukuman, disuruh lari ya dua kali lapangan ya, mengelilingi lapangan. Nah, itu mungkin itu nah di sini hukuman tadi ya udah hukuman. Terus yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatkan di meja tulis, apakah itu ya? Nah, itu konsekuensi ya, itu salah satu konsekuensi. Kenapa? Kalau siapapun anak-anak yang mencoret meja, dia konsekuensinya harus membersihkan coretan yang ada di meja. Nah, itu udah hasil dari kesepakatan ya antara guru dan murid. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan ya, saya sampaikan pada kesempatan pagi ini ya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, tapi sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Terima kasih. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Bapak Agus Mulia Hartawan sudah menyajikan tentang hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya sesi diskusi kita lanjutkan kepada Bapak Praja. Oke, sebelum dia mengawali dan aturan penganyaliman Om Swastiastu. Untuk di sesi ini dia mau menyampaikan mengenai 3 motivasi dan 5 posisi kontrol guru. Silakan lanjut nih. Nah, tadi dibahas mengenai sedikit singgung tentang motivasi. Nah, kenapa kita bahas motivasi? Karena ketika kita melakukan sesuatu itu pasti ada sebabnya. Ya, kita mau makan, sebabnya lapar, ke sekolah, sebabnya apa? Kemudian, khusus sekarang kita bahas guru dan siswa. Siswa mau sekolah itu tujuannya apa? Ya, atau Bapak Ibu ke sekolah tujuannya apa? Pertama mungkin kalau kita lihat itu menurut Dr. Jos itu ya, ada 3 jenis. Yang pertama motivasi hukuman, kemudian yang kedua penghargaan dan motivasi diri. Misalnya Bapak Ibu atau saya sendiri itu ke sekolah, misalnya karena takut absennya merah, itu berarti termasuk dalam motivasi karena takut kena konsekuensi atau hukuman. Kemudian yang kedua, sengaja masuk pagi-pagi, nggak mandi ke sini biar dapat hijau sih ya. Itu termasuk dengan motivasi penghargaan
Artinya biar dilihat berprestasi atau dilihat memiliki ya rajin misalnya, hanya pagi-pagi ke sini misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah perilaku karena motivasi diri. Ya, artinya ketika kita kerja, kalau dasarnya karena merasa memang kewajiban, dasarnya memang merasa harus melakukan karena ingin, itu termasuk ke dalam motivasi diri. Silakan next. Nah, jika kita golongkan kepada 3 jenis motivasi itu, pendorong itu ada 2. Yang pertama itu pendorongnya karena eksternal, seperti karena ada peraturan atau siswa membuat PR karena takut ada hukuman, itu termasuk ke dalam motivasi eksternal. Kemudian siswa buat PR-nya rapi sekali, banyak sekali karena ingin dapat pujian, berarti siswanya termasuk ke dalam yang memiliki motivasi penghargaan, itu termasuk eksternal. Kemudian siswa tidak disuruh membersihkan apapun, mau nurut karena ingin dapat pujian misalnya, itu juga termasuk eksternal. Jadi dorongan ini adalah dorongan dari luar, ya. Kemudian lagi satu yang dorongan dari dalam. Nah, motivasi dari dalam ini namanya aja internal, itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Karena mereka pertama mau masuk pagi karena mereka merasa sebagai siswa itu memang harus masuk pagi. Kemudian buat PR karena dia merasa bahwa siswa itu untuk pintar harus belajar misalnya, itu memang dorongan dari dalam. Nah, itu mungkin untuk 3 motivasi yang nanti akan ada kita pakai di teori yang nanti kita bahas sama Pak Ngaka terakhir. Kemudian yang berikutnya silakan. Ya. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Ya. Nah, di sini kita akan mengenal ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu guru sebagai pengguru. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Next. Nah, guru sebagai penghukum itu biasanya dia menggunakan kata-kata verbal yang keras, kemudian hukuman fisik. Orang-orang yang menjalankan posisi sebagai penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah harus memiliki sistem, ya artinya sistem yang ketat, mengikat dan bisa menekan siswa. Artinya dia mengandalkan peraturan. Kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, di sini guru pembuat rasa bersalah biasanya akan bersuara lembut sekali. Cuma istilahnya dia ngelepetin, ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah. Nah, itu. Dan next. Nah, berikutnya guru sebagai teman. Nah, di sini guru pada posisi ini tidak akan berani atau tidak akan pernah menyakiti siswa karena dia mengandalkan upaya persuasif untuk mengontrol murid. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini bisa berubah hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru posisi teman menggunakan hubungan baik dan sedikit candaan untuk mempengaruhi, untuk mengajak memenuhi tujuan, apapun tujuan itu. Kemudian yang berikutnya adalah guru sebagai pengontrol. Nah, di sini guru berarti dia mengawasi, pada sudut dia mengawasi dan bertanggung jawab kepada siswa dan perilaku siswa, memantau berdasarkan peraturan, kemudian konsekuensi, artinya dia menghubungkan apa peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan dengan pribadi dan murid. Next. Nah, di sini yang terakhir guru sebagai manajer. Di sini guru sebagai manajer dia berbuat sesuatu bersama dengan murid. Artinya dia tidak menghukum, dia tidak membuat bersalah, tapi dia mengajak bersama-sama.
Misalnya ketika ada masalah, oke, kita kerjakan masalahnya, cari solusinya sama-sama. Kemudian istilahnya dia membangkitkan penyelesaian dari siswa sendiri, bukan berdasarkan hukuman, konsekuensi atau paksaan seperti itu. Nah, dengan ini kata kuncinya adalah kolaborasi, artinya guru berkolaborasi dengan siswa. Next. Nah, contoh. Nah, ketika misalnya ada murid datang, nah jika guru sebagai posisi penghukum, dia akan menggunakan kalimat yang keras. Misalnya, "Akan terlambat lagi ya." Pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, itu misalnya. Nah, next. Nah, ketika dia membuat rasa bersalah, dia akan lebih halus lagi. "Akan, kamu ini bagaimana sih? Kamu sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi. Kenapa senang sekali membuat Bapak kecewa, Akan?" Nah, itu misalnya. Artinya tujuannya dia ingin membuat siswa itu merasa bersalah. Next. Ketika murid datang lambat pada posisi teman, "Agus, ayo, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji sama Bapak, kenapa terlambat lagi barang?" Itu misalnya. "Ya sudah, nggak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Bapak bantu masalah absennya." Nah, dia berusaha memposisikan siswanya sebagai teman, memposisikan bahwa guru itu bisa menawarkan win-win solution atau kerjasama. Sekarang siswa bantu Bapak, nanti Bapaknya bantu siswa, misalnya. Next. Nah, sebagai pemantau, di sini dia lebih netral tanpa ekspresi. "Koming, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah ngerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat?" Jawabannya misalnya koming, "Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya." Nah, di sini siswa dengan gurunya dia jaga jarak, ya, tapi dengan acuan peraturan dan konsekuensi yang sudah ditentukan. Nah, sedangkan sebagai manajer, misalnya seperti ini dialognya, "Bayu, apakah kamu mengetahui jam berapa suruhan dimulai?" Di sini nyaman namanya. "Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?" "Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengajar tugas yang tertinggal." "Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah?" "Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu." Kemudian jawab gurunya, "Baik, saya akan hargai usahamu untuk memperbaiki diri." Nah, di sini kuncinya adalah solusinya itu bukan dari guru, ya. Solusi itu bukan dari sekolah, tapi memang siswanya yang mengeluarkan solusi sendiri. Artinya yang mana itu dia berpendapat atau menghadirkan solusi sendiri. Oke, next. Oke, kita samakan posisi ya Bapak Ibu. Oke, next. Nah, misalnya yang ini, kira-kira menurut Bapak Ibu ini masuk kepada posisi apa? Mari. Nah, coba baca sendiri dalam hati ya. Nah, kira-kira masuk ke mana? Ibu, ini sebagai penghukum, coba next. Ya, ini sebagai penghukum karena dia ada tekanan ancaman seperti itu. Kemudian next, kalau seperti ini apa? Nah, silakan dibaca sendiri. Sebagai Pak Budu, pemantau. Ini calon CGP yang ke ada 12, silakan dibuka. Ya, betul sekali Pak, cocok nih Pak. Sebagai CGP 2020 yang akan ke-12. Berikutnya, posisi kontrol guru. Kontrol maksudnya. Apa? Ya silakan dibaca. Sebagai apa, Pak? Manajer. Oke, sebagai manajer. Ini calon CGP 12, silakan dibuka. Ya, betul sekali. Beliau pelosok untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, mungkin kita sudah mulai sepakat, artinya mulai menemukan kesamaan. Semoga nanti kita bisa mengembangkan lagi berikutnya. Oke, silakan lanjut. Nah, hubungan
hubungan tadi, koneksi antara yang disampaikan dengan bapak-bapak sebelumnya dan ibunya dengan saya adalah dimana ketika kita melihat motivasi eksternal dan intrinsik, jika dihubungkan dengan posisi kontrol tadi, ya, maka seperti ini tabelnya, ya. Kita akan menemukan identitas gagal, identitas berhasil. Motivasi eksternal itu jika dihubungkan dengan perilaku atau kontrol dulu, dia akan menjadi penghukum, pembuat orang bersalah, teman dan pemantau. Nah, misalnya kalau kita lihat guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir dengan berkata kamu tidak akan melakukannya, saya akan, misalnya. Maka hasilnya siswanya akan menjadi pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain, tanpa crossing pulang tak kepesin bahasanya. Itu misalnya, ya. Kemudian jika pembuat orang merasa bersalah, misalnya gurunya berceramah menunjukkan kekecewaan di depan, misalnya kamu ini, misalnya kamu sudah mengecewakan ibu bapak kamu di rumah, misalnya, maka hasilnya siswanya akan menyembunyikan permasalahan yang ada, banyak alasan, berbohong, ya. Kemudian ketika guru itu sebagai teman membuat, ya, membantu, membuat alasan, kemudian membantu mengamankan muridnya itu, misalnya dengan kata lakukan untuk bapak ibu, ya, ya sudah nanti bapak ibu bantu, ya bapak nanti bantu SPP-nya dudupin dulu, ya udah PR-nya biarkan aja, apa, jangan bilang sama teman-teman, ya, ya nanti misalnya kalau kamu nilai kecil, apa sudah bantu bapak di rapat agar kamu bisa tetap naik kelas, itu misalnya. Maka yang muncul adalah ketergantungan pertama. Yang kedua, siswanya akan menghargai guru itu sendiri. Hanya guru yang dianggap teman, yang lainnya tidak dianggap. Itu kalau kita lihat posisinya sebagai teman. Kemudian pemantau, ya, jika terus dihubungkan dengan aturan, dihubungkan dengan konsekuensi, misalnya apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, ya itu akan dampaknya menyesuaikan dan bisa berhasil jika diawasi, jika dipantau terus-menerus. Tapi ketika dia tidak ada yang mantau, maka dia akan liar kembali. Nah, di sini yang dikatakan dari tabel ini adalah posisi terbaik adalah kita membangkitkan motivasi internal, intrinsik. Kemudian dia tentunya akan memunculkan kontrol diri. Di sini kita posisinya adalah sebagai manajer. Ya. Manajer itu dia tidak yang mengeluarkan solusi dari guru sendiri, tapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini tentang hal tersebut, ya, apa yang kamu percayai. Nah, di sini dia akan memunculkan motivasi diri, kemudian pada akhirnya menguatkan atau watak karakter dari siswa itu sendiri. Silakan next. Nah, ini contoh penerapan yang sudah pernah saya lakukan. Oh iya, seperti yang Bapak bilang tadi, jika Bapak berada di posisi yang Bapak juga akan bersikap. Ini saya mau mengambil posisi sebagai manajer, di mana saya hanya menanyakan, memberikan pertanyaan-pertanyaan tanpa ada unsur menghakimi, tanpa ada unsur menuduh, menjatuhkan atau gimana, ya. Karena yang munculkan solusi itu adalah siswanya sendiri. Nah, ini akan kita bahas nanti, ya, di sisi berikutnya. Itu yang tutup dengan berapa Santi. Om Santi. Terima kasih kepada Bapak Praja yang sudah memaparkan tentang posisi kontrol dan motivasi diri. Nah, selanjutnya ini pokok utamanya yang ke segitiga restitusi, kami persilakan kepada Bapak Akan Hartawan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Om Swastiastu. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang segitiga restitusi.
Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini dari pernyataan dari dosen. Jadi menciptakan kondisi ya untuk memperbaiki kesalahan. Jadi bukan memvonis kesalahan ya. Kemudian yang berikutnya, maksudnya coba dikembalikan ya. Nah, dikembalikan. Nah, di sini juga restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini diharapkan restitusi itu bisa menumbuhkan motivasi intrinsik, artinya motivasi dari diri siswa itu sendiri. Termasuk juga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, di restitusi dipraktekkan dengan diskusi segitiga restitusi antara guru dengan murid. Nah, dalam praktek segitiga restitusi ada 3 tahapan di sini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas siswa, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan, keyakinan kelas yang dimaksud. Dari ketiga segitiga restitusi mungkin bisa di-repeat dulu. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, kita pada saat berdiskusi dengan siswa, yang kita tanyakan adalah mengapa mereka berbuat seperti itu. Nah, misalnya ada siswa yang terlambat, kita tanyakan kenapa terlambat. Nah, terlambat itu menurut Bapak adalah manusiawi. Itu adalah tindakan yang wajar. Jadi itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Di slide, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, di sini dikaitkan dengan kembali ke kebutuhan yang harus dipenuhi. Misalnya kalau diberikan contoh tadi siswa yang terlambat, mengapa sampai terlambat? Tentunya punya alasan. Alasannya mungkin karena kendala sepeda motor di rumah, kemudian karena begadang, karena juga mungkin ada kendala di jalan raya seperti bannya yang pecah misalnya. Jadi pada saat kita merestitusi siswa, jadi kendala-kendala yang memang disampaikan oleh siswa, alasan-alasan yang disampaikan oleh siswa, kita menerima sebagai sesuatu hal yang memang wajar ya, dan tidak sana ada menghakimi. Termasuk di sini menanyakan keyakinan. Setelah diketahui bahwa yang diungkapkan siswa itu mengenai alasan mengapa mereka terlambat, nah kita tanyakan
sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati, apakah memang sesuai atau memang tidak sesuai. Nah, di sana akan tentunya kembali mengarahkan ke siswa ya, ke diri siswa terkait dengan apa yang memang sudah mereka lakukan. Nah, di sana terjadi proses siswa akan menyadari bahwa hal itu adalah suatu tindakan yang dia yang dilamar itulah keyakinan kelas yang bertanggung jawab. Nah, kemudian ditanyakan untuk kedepannya rencananya seperti apa. Nah, di sana ada solusi yang diberikan. Nah, solusi bersama. Jadi solusinya mungkin dari apa yang memang disampaikan oleh siswa kita bisa mengerti. Nah, kita bisa memberikan satu umpan balik, misalnya kalau alasannya tidak ada yang mengantar, nah kita tanyakan di sekeliling mereka itu siapa saja ada di rumah. Nah, itu misalnya, nah, sehingga akan kembali terbuka bahwasanya kita bisa sarankan, bisa mohon bantuan ke keluarga yang terdekat untuk mengantar ke sekolah kayak seperti itu. Nah, nantinya memang benar-benar siswa menyadari apa yang telah mereka laksanakan, lakukan. Nah, sehingga pada akhirnya motivasi dari diri siswa bisa memang tumbuh. Jadi tanpa ada unsur paksaan. Setelahnya untuk bisa datang tepat waktu. Kemudian pada kesempatan ini juga akan mungkin diberikan satu video ya. Saya jelaskannya kasus satu ya, mungkin kena di sini. Pada kasus satu di sini saya praktekkan dengan kasus ada 2 orang siswi ya yang bermain lempar-lemparan sampai mengenai Ibu Sri dan membuat Ibu Sri marah. Mungkin ya Pak Ibu pernah mengalami hal seperti itu. Nah, kemudian kedua orang siswi ini kan dalam masalah jadinya. Nah, bagaimana dicoba dengan restitusi dan pada akhirnya mereka itu menyadari bahwa untuk memenuhi kebutuhan mereka akan bermain atau merasa senang bisa dengan cara yang lain. Nah, mereka sadar bahwa itu adalah tidak sesuai dengan keyakinan kelas, yaitu menghargai orang lain. Mungkin itu sekilas aja cukup ya. Sehingga dari apa yang memang kegiatan dari awal bisa disimpulkan ya, budaya positif itu sangat diperlukan siswa yang komitmen dilakukan pada lingkungan positif ya, dengan memperhatikan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ini tidak lepas dari 5 kebutuhan dasar murid ya,
posisi kontrol guru yang ideal adalah sebagai manajer ya. Jika murid mengalami masalah dilakukan dengan menggunakan restitusi, nah sehingga dapat mengubah identitas gagal ke identitas sukses pada murid. Nah di sini ya sebelum saya akhiri juga saya garis bawahi pada saat segitiga restitusi mungkin tadi lewat ya. Posisi Bapak Ibu guru adalah di posisi manajer ya, di posisi manajer. Mungkin ya sekian pemaparan dari saya. Lagi sebentar akan ada sesi refleksi umpan balik akan dipandu oleh Ibu Omeng Rahayu. Saya akhiri dulu dengan Pramo Sandi. Om Sandi 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 Om. Terima kasih Pak Akan atas penyampaian tentang segitiga restitusi. Nah untuk saat ini kita melaksanakan sesi diskusi. Kami serahkan waktu kepada rekan-rekan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nah, pada kesempatan ini mungkin ada beberapa hal yang ingin Tiang tanyakan. Yang pertama terkait dengan disiplin positif tadi. Langkah-langkah apa sih yang seharusnya harus kita lakukan di sekolah ini mengingat disiplin yang terjadi sekarang ini gitu sungguh memprihatinkan. Mungkin itu yang menjadi pertanyaan pertama. Kemudian yang menjadi pertanyaan kedua itu terkait dengan 5 posisi kontrol guru. Terkait dengan 5 posisi kontrol guru di mana mungkin selama ini kita sudah sering menerapkan beberapa posisi kontrol guru gitu. Sedangkan mungkin yang belum dilakukan mungkin oleh rekan-rekan yang lainnya mungkin di posisi manajer. Nah misalnya kalau tidak bisa gitu sampai di posisi manajer, apakah masih bisa kita turun lagi ke level-level berikutnya gitu. Niko terkait dengan 5 posisi kontrol guru. Kemudian terkait dengan restitusi. Tadi restitusi ini juga hal baru gitu, hal baru bagi rekan-rekan semua gitu. Dan yang menjadi pertanyaan Tiang di sini adalah apakah di sini dalam merancang yang namanya pertanyaan itu apakah runut seperti itu gitu? Apakah runut kita mulai dari stabilkan dulu identitasnya, kemudian baru kita validasi tindakan kelasnya, baru kita tanyakan keyakinannya misalnya seperti itu. Apakah seperti itu gitu? Ataukah boleh misalnya diajak yang penting siswa itu meyakini gitu, meyakini bahwa tindakannya itu salah dan dia bisa menemukan sendiri permasalahannya, atau seperti itu. Terkait dengan keyakinan kelas lagi satu, kalau restitusi itu kan pasti ada keyakinannya apakah kita, kalau misalnya kita belum membuat keyakinan kelas itu apakah kita bisa menerapkan restitusi? Itu sih yang menjadi pertanyaan Jam. Terima kasih ke Bapak Nyoman. Wah sangat banyak ya, tapi benar-benar luar biasa pertanyaannya. Oke, silakan Pak Akang untuk memberikan tanggapan. Yang pertama adalah mungkin ya posisi kita sebagai seorang guru. Langkah yang memang harus diambil adalah yang pertama sekali adalah menyamakan satu persepsi. Kita ada di sini 70 lebih guru. Penyamaan persepsi, penyamaan paradigma bahwasanya untuk saat ini penghukum itu adalah sesuai dengan apa yang di posisi kontrol sebagai seorang guru itu adalah berada di tataran yang paling rendah. Nah, karena kenyataannya kalau diperhatikan mungkin sebagian dari kita memang lebih sering ke penghukum. Anak terlambat langsung disuruh push up, atau kalau sebelumnya ada yang ekstrim lagi menghitung batu sikat, itu lebih ekstrim lagi, termasuk hal-hal yang lainnya. Nah, tantangan ke depan tentunya
kita bisa meyakinkan, mungkin ya Pak Sugiharto di sini sudah lebih dulu sebagai PGP, bagaimana meyakinkan teman-teman ya, karena untuk melakukan perubahan tentunya akan ada konsekuensi yang dihadapi. Secara perlahan-lahan kita bisa mengarah ya setidaknya walaupun tidak manajer tapi ke pemantau lah gitu. Yang mungkin itu aja dari dia. Lagi sebentar mungkin ada tambahan dari teman-teman CGP yang lainnya, dia silakan. Terima kasih. Sedikit saya menambahkan terkait dengan tadi pertanyaan mengenai segitiga restitusi, apakah bisa ditukar posisinya kan jangan rasanya. Nah, kalau dari yang baca sih memang kalau dari urutannya ini adalah tahapan ya, tahapan kayak kita membangun rumah itu nah mungkin lantainya itu dari atas, karena tujuan dari segitiga restitusi ada tahapan yang pertama adalah menstabilkan, sama kayak kita membangun rumah itu kan kita buat yang dasar yang stabil dulu, nah seperti itu. Jadi tujuan yang pertama itu menstabilkan, memfokuskan masalahnya untuk tegang dari siswa itu sendiri. Jadi dia pertama masalahnya jelas, yang kedua tidak merembet, dan ketiga ada kesepakatan permasalahan yang mau kita selesaikan. Nah itu kan tidak mungkin di belakangan. Setelah itu baru akan mengarah ke validasi ya, apakah permasalahan itu benar atau tidak sesuai penangkapan siswa. Kemudian baru langkah perubahan yang dilakukan oleh siswa sendiri. Jadi tahapannya memang seperti itu. Ya tidak ada tidak boleh ditukar-tukar seperti itu. Ya baik, terima kasih ya. Saya ingin menambahkan di sini sedikit tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami ya. Tadi terkait dengan segitiga restitusi ya. Nah pada dasarnya kalau bermuara nanti di segitiga restitusi itu perlu kita perhatikan juga tentang keyakinan kelas tadi ya. Keyakinan kelas ini kan merupakan keyakinan yang didasarkan atas motivasi ya tadi, motivasi intrinsik dari yang telah dibuat ya, artinya keyakinan yang telah dibuat oleh anak-anak bersama gurunya kan gitu, keyakinan yang memang diyakini dalam dirinya itu dulu. Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa dari senior kita. Saya mencoba untuk menambahkan sedikit ya, meski tadi sudah panjang lebar diinformasikan sama teman-teman tentang segitiga restitusi, sudah sangat lengkap sekali, keyakinan juga. Ya, yang saya mau tambahkan pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 mungkin ya, tentang disiplin positif. Langkah-langkah apa yang pertama yang harus dilaksanakan. Tadi seperti tadi disiplin positif itu adalah disiplin dari diri, sehingga yang paling pertama harus kesiapan diri ya, keyakinan diri masing-masing. Seperti tadi yang instinktif internal dari diri sendiri itu yang pertama, baik bagi lingkungan sekolah yaitu guru, tenaga PTU ya, terus siswa, dan didukung orang tua. Jadi kita berkolaborasi. Itu yang mungkin bisa kita persiapkan langkah-langkah untuk suatu perubahan. Yang berikutnya tadi sangat menarik yang nomor 2 ini, setelah menjadi manajer, kita menjadi seorang guru komposisi kontrolnya di manajer, apakah bisa kembali lagi? Idealnya adalah manajer. Jadi kalau misalnya memungkinkan jangan lagi balik turun. Jadi kalau sudah kita menjadi seorang guru yang manajer, itulah idealnya buat kita, sehingga kita harus tahu dulu fungsi kontrol guru sebagai manajer itu. Nah itu yang mungkin kita bisa jawab. Terima kasih kepada rekan-rekan CGP telah memberikan tanggapan kepada pertanyaan dari Pak Nyoman. Punapi Pak Nyoman? Untuk sesi selanjutnya, yaitu kita adalah sesi diskusi sudah kita laksanakan, refleksi juga sudah kita lakukan.
Berarti untuk sesi diskusi pagi ini sudah terlaksana dengan baik, di mana budaya positif sangat diperlukan siswa yang komitmen dilakukan pada lingkungan positif, di mana untuk kita akan menumbuhkan disiplin positif, yaitu kita harus memiliki keyakinan sekolah dulu. Itu menurut Tian. Keyakinan sekolah harus kita miliki dulu. Kita persamakan persepsi bahwa peraturan tidak dari yang memiliki kuasa atau otoritas, tetapi dari siswalah yang memiliki peraturannya. Jadi kita bisa melakukan suatu angket sebelum kita membuat suatu aturan, kita serahkan kepada siswa. Nah, dari itu maka dia bisa memiliki keinginan untuk tidak melakukan pelanggaran. Untuk akhir kata kami serahkan kepada Bapak. Oke, terima kasih. Mungkin ini sebagai bentuk ya. Sebenarnya mungkin tidak banyak yang bisa kita sampaikan. Yang jelas Bapak Ibu sudah dapat banyak ilmu yang baru. Nah, itu saja mungkin yang ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Jadi diskusi ini yang yakin bermanfaat dan dari tiang tidak akhiri dengan para pesanti. Om Santi.